إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Melanjutkan kajian waktu yang lalu berkenaan dengan menyembelih, bahwasanya menyembelih termasuk amal ibadah. Karena itu tidak boleh kita menyembelih binatang yang halal kecuali dengan membaca bismillah. Dan juga karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena orang mati, dan bukan karena benda-benda tertentu. Dan ini penting untuk kita karena banyak orang yang menyembelih binatang diperuntukkan untuk makhluk, dan itu syirik besar. Setelah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan dalil haramnya kita menyembelih hewan ternak walaupun menyebut nama bismillah tapi diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala dengan dasar ayat Al-Quran, sekarang dasarnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang baiknya orang dahulu berdakwah, menyampaikan ayat Allah Ta'ala kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita perlu keterangan dari kalangan para ulama sunnah, bersumber dari salah seorang sahabat namanya Thariq bin Shihab. Thariq bin Shihab ini adalah seorang sahabat Nabi yang Al-Bajali Al-Akhnasi. Beliau hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi belum pernah berjumpa. Ya, itu namanya mukhadramun. Jadi dinamakan sahabat karena hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi belum pernah berjumpa. Kenapa belum pernah berjumpa? Karena memang jauh tempatnya, tapi sudah masuk Islam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dubabin. Ada orang masuk surga karena hanya satu lalat. Masuk surga karena satu lalat. Nanti akan dijelaskan bagaimana masuk surga karena satu lalat. Wa takhalan nara rajulun fi dubabatin. Demikian juga ada orang masuk neraka karena satu lalat pula. Ya, ini pentingnya kita memahami apa yang menyebabkan masuk surga dan apa yang menyebabkan masuk neraka, sekalipun itu satu lalat yang tidak ada harganya. Kalau para sahabat menanya, ini artinya kalau para sahabat mendengar beliau tidak faham lalu menanya, kita pun juga demikian. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana kok bisa begitu wahai Nabi? Masuk surga kok karena satu lalat, masuk neraka juga karena satu lalat, gimana maksudnya? Dijawab oleh beliau, ini kewajiban orang punya ilmu, ketika ada yang menanya orang awam wajib menjelaskan, tidak boleh kita menyimpannya. Qala, jawabnya beliau, marra rajulani ala qaumin. Ada dua orang bepergian, dia melewati satu kampung. Lahum sonaman, lahum sonamun. Nah, kampung ini punya sonam, itu namanya yaitu patung yang berbentuk manusia atau hewan, itu sonam yang disembah, penjelmaan hewan. Ya, sekarang berapa banyak orang membuat patung di depan rumahnya, hewan, manusia, tidak boleh. Ya, jadi kita tidak boleh memahat atau menggambar semisal ciptaan Allah, karena besok akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kamu kasih nyawa, apa yang kamu berbuat itu ternyata manusia tidak bisa memberi nyawa. Apapun yang sudah pernah atau memiliki
supaya tidak kena hukuman nanti di akhirat, wajib dihilangkan atau dipecah. La yajuzuhu ahadun, tidak boleh orang lewat di kampung itu hatta yuqarriba lahu syai'an, sehingga dia berkorban dulu, menyembelih sesuatu untuk, nah ini ya, diperuntukkan untuk patung ini. Nah, patung yang berbentuk hewan atau manusia itu penjelmaan orang-orang yang mulia. Ketika meninggal dunia, dia bela sungkawa. Bagaimana supaya ingat, dibuat patung atau dibuat gambar. Dan biasanya patung atau gambar itu orang-orang yang sifatnya punya kedudukan atau punya nama. Makanya tidak ada orang awam yang dipatungkan, tapi ya yang pernah berjuang, nah pernah berhasil dalam sesuatu. Dan ini adalah yaitu pekerjaannya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang dihancurkan dengan ditenggelamkan bencana berupa banjir. Ini menunjukkan kita tidak boleh memahat patung atau menjual patung, tidak boleh. Nah, apa katanya? Kamu boleh lewat kalau mau mengorbankan, berkurban, menyembelih. Ya, maksud menyembelih itu untuk mengeramatkan, memuliakan patung itu. Faqalu li akhadihima, maka berkata penjaga kawang atau penjaga kerdu atau kapuro di desa orang mau masuk itu, qarrib, kamu harus berkorban kalau mau lewat. Begitu bahayanya orang musyrik. Tanah itu miliknya Allah Ta'ala, tapi mereka lewat harus mengerjakan kesyirikan dulu. Qala, salah satunya berkata, laisa indi syai'un uqarribu. Loh, saya ini enggak bawa apa-apa, tidak membawa binatang, tidak membawa kambing, tidak membawa unta, tidak membawa pula ayam, tidak membawa bebek. Gimana saya suruh kurban? Jadi seandainya membawa, dia kurban. Tapi karena tidak membawa, apa katanya? Qalu, penjaga yaitu gerbang itu berkata kepada satu orang ini, qarrib walau dzubaba. Tidak mengapa, kamu tangkap lalat itu, kamu sembelih, niatnya untuk mengeramatkan orang yang meninggal dunia ini. Ya. Begitu keadaannya orang-orang musyrik pada zaman itu, dipaksakan untuk berbuat syirik semampunya. Faqarraba dzubaba, dicari lalat, mencari lalat mudah. Nah, guna bismi fulan yang mati itu. Fakhallu sabilahu, maka orang-orang penjaga desa itu membelikan, silakan kamu masuk. Fatakhalan nar, maka beliau menjelaskan ini orang masuk neraka. Bayangkan yang disembelih bukan ayam, bukan burung, bukan bebek, bukan kambing, tapi lalat. Tapi niatnya tadi, ya. Jadi orang berbuat syirik sekalipun satu biji lalat, ya, itu bahaya. Bagaimana apabila itu kambing, apabila itu sapi yang disembelih dalam rangka takarrub kepada makhluk. Ini yang supaya kita waspadai. Wa qalu lil akhar, nah karena dua orang tadi, yang satu boleh lewat, yang satu belum boleh. Maka yang orang yang ini, yang satu ini dipaksakan. Qarib, kamu harus berkorban kalau kamu ingin lewat seperti saudaramu. Qala, maka orang ini kadang punya ilmu. Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wajalla. Saya tidak mungkin akan menyembelih binatang apapun untuk patung, karena menyembelih itu hanya karena Allah. Menyembelih binatang disebut nama Allah Ta'ala dan karena Allah. Berani orang ini. Jadi seandainya saya punya, ya, saya tidak akan berkorban untuk patung. Tetapi yang satu tadi, saya tidak punya apa-apa. Seandainya punya, saya akan kurban. Jadi niat ini penting sekali dalam hati. Nah, ketika tidak mau berkorban, ya, fadarabu unuqahu, dipenggal lehernya. Itu ganasnya orang kufar, ganasnya orang musyrik. Tidak mau toleran dengan pendapatnya seorang. Pokoknya bahasa Jawanya karpi diri, apa maunya ya dilaksanakan.
itu banyak orang musyrik, banyak orang kafir di mana saja berada. Fadakhalal jannah, maka masuk orang yang di penggal lehernya ini masuk ke surga karena sebab mempertahankan, ya, tidak mau syirik walaupun satu biji lalat. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad fi Zuhdi dalam kitab Az-Zuhud, wa Ibnu Abi Syaibah, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abi Syaibah, wa Abu Nu'aim, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fil Khulliyah, wal Baihaqi fi Syu'abi, dan juga yang lain. Ini peringatan untuk kita, ya. Apabila dipaksakan seperti itu, kita kalau paksa untuk melanggar hukum Allah, kita menolak. Karena kita nanti mati bukan berhadapan dengan orang yang memaksa kita, tapi kita akan berhadapan dengan malaikat yang menanya kita. Nah, ini, ya. Jadi jangan sampai ketakutan kita dalam sesuatu mengorbankan ibadah kita. Kita mesti mati, dan mati itu kita nanti akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, akan ditanya malaikat. Karena itu kondisi seperti ini, bayangkan suruh menyembelih satu lalat saja tidak mau, ya. Ini menunjukkan wajibnya kita mempertahankan akidah, mempertahankan din. Karena orang hidup itu mesti diuji, ya. Orang Muslim diuji dan banyak tantangan. Orang Muslim itu, ya, orang ahli sunnah itu ditantang orang munafik, orang kafir, Yahudi, Nasrani, ditantang pula orang ahli bid'ah. Sedikit jumlahnya tapi diperangi oleh 72 kelompok. Karena beliau bersabda, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku itu akan pecah belah menjadi 73. Kulluhum finnar illa wahidatan. Semuanya masuk neraka dulu kecuali satu. Yang satu ini dijelaskan oleh beliau, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yang mengikuti sunnahku hari ini dan mengikuti sahabatku. Ya, ini pentingnya kita. Umur kita lain dengan umurnya Nabi Nuh, ratusan tahun. Umur kita antara 60 70 itu yang standar. Kalau lebih itu 1-2. Nah, maka kita perlu mempertahankan akidah ini. Bayangkan disuruh menyembelih satu lalat saja tidak mau, dipenggal lehernya, maka beliau menjelaskan fatakhalal jannah, masuk di dalam surga. Ya, penderitaan sebentar di dunia, tapi kekekalan, kenikmatan selamanya. Berbeda dengan orang yang lolos dari, yaitu tadi dia masuk neraka selamanya, walaupun hanya mendapatkan kenikmatan sebentar, boleh masuk di daerah itu. Ini yang harus kita pahami. Yang kita ambil kesimpulan di sini keterangan dari Syekh Fauzan hafidhahu taala, dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Hadza hadisun ajib. Ini hadis yang sangat mengagumkan, menakjubkan. Bayangkan masuk surga karena sebab menolak syirik walaupun sebesar satu lalat, yang itu tidak ada harganya. Dia menunjukkan bahayanya syirik dan mulianya tauhid. Walidzalika ta'ajjaba minhu sahabat, karena itu para sahabat sama takjub, heran. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqahu wa lam yubayyinhu min ajli ayyan tabihu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis ini dan tidak menjelaskan kenapa, karena supaya para sahabat memperhatikan bahayanya syirik ini. Jika orang berkorban satu lalat yang tidak ada harganya, itu karena Allah Ta'ala menilai niat hati seorang, bagaimana mereka berkorban berupa kambing atau yang lainnya yang itu lebih mahal daripada satu. Nah, ini menunjukkan syirik walaupun kecil bahaya. Nah, kita tahu api itu walaupun sekian, kalau dibiarkan akan membakar sekian banyaknya. Tapi kalau kita padamkan, selamat selamanya. Yang nomor 2, qalu fa kaifa dzalika ya Rasulullah. Nah, maka mereka menanya, kok bisa begitu wahai Nabi? Dijawab, marra rujulan ala qaumin. Artinya al-umamus sabiqah, orang-orang dahulu itu mempunyai patung-patung sesembahan. Kalau sonam itu artinya batu yang dibahat berbentuk hewan.
atau manusia yang bernyawa. Ya, tapi dipahat. Ya. Lain dengan surah gambar itu nggak ada bayangannya. Kalau patung itu dia punya bayangan. Jadi kalau ini kita letakkan itu ada bayangannya. Kalau gambar nempel. Nah ini dilarang kita, yaitu memelihara atau membuat patung. Entah itu berupa manusia atau kepalanya saja tidak diperkenankan. Ya. Kalau kita beli rumah ada patungnya, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu dibongkar sendiri karena rumah kita atau pekarangan yang kita miliki. Wa ala hadza wa suratu hayawan, saat itu berbentuk hewan. Nah ya, sekarang berapa banyak rumah yang dikasih hewan, entah harimau atau unta atau kicang. Ini peradaban orang dahulu, tidak boleh. Amma ma'ubida wa huwa ala ghairi surati hayawan kasajari wal hajari wal qamari fahadha yusamma wasanan. Adapun yang dikeramatkan, yang diibadahi bukan berbentuk hewan, bukan berbentuk makhluk yang hidup, namanya wasan, ausan, seperti mengeramatkan batu, kuburan, ya, tanaman, pohon, itu namanya wasan, ausan. Kalau yang dikeramatkan itu atau yang dibentuk itu seperti hewan itu namanya sonam. Fal fasanu a'ammu minas sonami. Jadi wasan itu lebih umum daripada sonam, karena sonam berbentuk makhluk yang sifatnya hidup. Selanjutnya pula, la yajuzu akhadun. Makanya beliau bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, wasanan yang dikeramatkan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini sebagai sesembahan yang disembah. Beliau meninggal dunia. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim memberi penjelasan, kuburan beliau itu dipagar 3 tembok. Satu dalamnya rumahnya, lagi tembok lagi, lalu tembok di luar lagi. Dan ketika beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasan yu'bad, dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa masuk ke tempat yaitu pesarian atau kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kita pun juga harus wasiat, jangan sampai aku ini meninggal dunia dikeramatkan, terutama orang-orang yang punya kedudukan. Ya, dikhawatirkan kalau sampai dia wasiat terus ditunaikan oleh keluarganya, berarti dia mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, dan ini besar bahayanya. La yajuzu akhadun, maknanya yatajawazu, tidak boleh seseorang lewat, wala yamurru alaihi akhadun hatta yadhbaha lahu ta'dhiman lahu. Jadi ada orang ketika dia punya tempat boleh masuk dengan persyaratan. Ya. Kalau persyaratan yang melanggar hukum Allah Ta'ala, kita balik. Daripada kita dihukum oleh Allah Ta'ala yang tidak ada satupun manusia bisa menolak hukuman Allah Ta'ala, mendingan kita tidak lewat untuk menyelamatkan diri. Atau sekalipun dibunuh tidak mengapa. Ya, karena orang meninggal dunia ketika dibunuh oleh orang kufar, mereka menolak kesyirikan, insya Allah mati yang sangat nikmat. Selanjutnya pula di sini, faqala li akhatihi ma qarrib laisa indi syai'un aqrabu i'tadhara bil adab. Yang pertama tadi, coba kamu korban dulu baru lewat, saya tidak punya apa-apa. Ya. Walam yakul inna dzabha li ghairillahi la yajuz. Orang ini tidak mengatakan tidak boleh, saya tidak boleh oleh Allah Ta'ala menyembelih untuk mengeramatkan patung ini, bukan begitu. Tapi dia mengatakan saya tidak punya. Ini siasat yang salah. Karena mungkin kalau dia mengatakan saya tidak punya, ada orang ngasih, dia akan nyembelih. Dan ini menunjukkan yang nomor 2 tadi harus tegas. Allah Ta'ala melarang kita menyembelih bukan karena Allah Ta'ala, sekalipun dibaca bismillah, walaupun harus ada risiko. Tidak ada para nabi kaum muslimin wal muslimat melainkan mesti dimusuhi.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Setiap nabi, katanya Allah Ta'ala, mesti aku hadapkan musuh orang-orang berbuat dosa. Tetapi Allah menjelaskan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tetapi Allah Ta'ala yang memberi petunjuk para anbiya dan yang menolongnya. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan, mungkin membuat rasa sedih karena ada permusuhan, tetapi Allah menjelaskan obat yang nomor 2, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup Allah Ta'ala yang memberi petunjuk pada para nabinya dan Allah Ta'ala yang menolong, yang menyelamatkan nabinya. Ini wajibnya kita mempertahankan tauhid, ya, karena kita akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun yang bisa naik banding atas hukuman Allah Ta'ala. Wa hadza yadullu ala annahu la kana 'indahu syai'un la qarrabahu. Menunjukkan orang ini kalau dia membawa sesuatu, mungkin dia akan berkorban untuk patung itu sendiri. Yang nomor 2, faqalu qarrib walau dubaban faqarraba dubaban yakni idbahu lis-sanam. Ini menunjukkan suatu saat orang kafir selalu memaksa. Dah, kalau kamu tidak punya sesuatu, niati saja berkorban untuk ini. Padahal niat ini termasuk pokoknya amal. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu didasari dengan niat. Dan selagi kita mampu menolak, bukan dinamakan, yaitu terpaksa. Bayangkan orang ini tadi dibunuh, tidak ada alasan, ya saya mau lewat, terus niatnya ya Allah ini saya korban, tapi karena terpaksa tidak. Subhanallah. Tapi menolak dengan tegas, karena penolakan dengan tegas itu memberi peringatan orang kufar bahwa orang mukmin ternyata tidak takut dengan kematian, tidak takut pula dengan musibah yang menimpa kepadanya. Tetapi yang ditakut itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang berapa banyak kaum muslimin terlena karena urusan dunia, semua dikorbankan, bahkan bicara yang melebihi daripada perkataan salah seorang yang dibunuh disebabkan dia tidak mau menyembelih lalat tadi. Nah, ini ujian untuk kita. Dan balak yang paling besar menimpa kepada kita sekarang ini balak masalah urusan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Itu peringatan dia. Hati-hati dengan dua masalah. Dan yaitu pertama, hati-hati kamu terlena dengan urusan dunia dan terlena pula dengan urusan wanita. Banyak manusia jatuh kepada syubhat karena urusan dunia, dan banyak manusia jatuh pada syahwat karena urusan yaitu wanita. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Dan kita tidak menjumpai di permukaan dunia itu orang menjual agamanya kecuali karena duit. Nah, padahal kalau kita ini dikasih duit yang banyak, yang kita nikmatannya sedikit. Mataun qalil. Bagaimana kenikmatan sedikit kita korbankan kenikmatan yang selamanya. Wal qasdu annahu ma istankara hadha syai'. Maksud orang pertama ini bukan berarti dia mengingkari. Seandainya dia mengingkari, saya tidak mau korban. Walakin i'tadzara bi atami wujudi syai', tetapi dia beralasan saya enggak punya apa-apa. Siasat seperti ini tidak boleh. Ya, faqulu qawlan qawlan sadida. Bicara yang benar. Karena Allah Ta'ala menolong orang yang benar, bicara yang benar. Ya. Qulil haqqa walau kana murran, itu hadis beliau. Sampaikan yang benar sekalipun dirasakan pahit. Dan tidak ada para anbiya yang tidak diuji oleh Allah Ta'ala menghadapi orang kufar. Tetapi keselamatan para nabi karena istiqomahnya di atas yang hak. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Itu ayatnya. Kalau kamu mau bersabar, disuruh kita bersabar karena Allah menguji kita. Bayangkan ujian kita belum ada apa-apanya dibandingkan ujiannya para anbiya zaman dahulu.
Bayangkan kita belum pernah disuruh menasihati penguasa besar yang kufar. Nabi Musa disuruh menghadap kepada Firaun. Nabi Ibrahim disuruh menghadap kepada Raja Namrud sampai dibakar. Harrikuhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin, katanya Namrud. Bakar itu Ibrahim itu. Bela agama-agamamu kalau kamu orang berbuat. Tapi Allah Ta'ala menolongnya. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah menolongnya. Hei api, padamlah kamu. Keselamatan untuk yaitu utusanku Nabi Ibrahim. Kemudian juga waqalu lil akhar. Nah, ini yang lain tadi. Qarrib faqala ma kuntu liuqarriba li akhatin syai'an tun Allah azza wa jalla. Tegas. Saya tidak akan berkorban walaupun lalat. Yang mana aku berkorban hanya karena Allah. Nah, ini resiko bagi orang bicara yang hak. Lihat Imam Ahmad masuk penjara bukan karena mencuri, karena tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Ibnu Taimiyah juga begitu. Nah, itu kondisi orang-orang dulu, tapi namanya harum. Ilmunya menyebar seluruh dunia. Ya, meninggal dunia orangnya, ilmunya bermanfaat untuk kaum muslimin seluruh dunia. Imtana'a wa angkara syirka. Tegas orang ini. Saya tidak mau berkorban selain Allah Ta'ala, karena korban ibadah yang sangat mulia, dan karena ini dilakukan termasuk syirik. Fadarabu. Nah, dengan sebab mempertahankan tauhid ini resiko bagi orang ahli tauhid, dipenggalnya lehernya. Qataluhu, itu menunjukkan ganasnya orang kufar, ganasnya orang ghairul Islam, dan ini harus kita fahami. Fadakhalal jannata, subhanallah, maka Allah Ta'ala menjamin dia ini masuk surga. Karena apa? Mempertahankan, menolak syirik walaupun satu lalat. Fahadal hadis ini dapat kita ambil kesimpulan. Hadal hadis fihi jawazul ikhbar anil umam sabiqah. Hadis ini boleh kita menjelaskan umat sekarang ini, keadaan umat dahulu, sebagai ibrah pelajaran. Ya, kita ceritakan yaitu Nabi Nuh alaihissalam ketika menghadapi orang-orang ahli syirik. Kita ceritakan Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun. Kita ceritakan pula Nabi Ibrahim ketika menghadapi Raja Namrud. Kita ceritakan pula Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi pamannya, untuk kita ambil pelajaran. Ternyata mereka pendahulu-pendahulu kita yang bersabar, dan pendahulu-pendahulu kita yang membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hidup mereka kalau dibandingkan kita sekarang tidak ada satu ujung kukunya dalam sisi kenikmatan. Tapi nikmat iman itu mengalahkan nikmat dunia. Yang nomor 2, wa fil hadis dalilun ala tahrimidz dzabhi li ghairillah. Hadis ini menunjukkan larangan kita menyembelih yang bukan karena Allah. Satu, larangan menyembelih yang tidak disebut nama Allah. Ada 2 di situ. Barang siapa yang dia menyembelih karena Allah tapi tidak disebut nama Allah Ta'ala, haram dimakan. Barang siapa yang menyebut nama Bismillah tapi niatnya untuk bau reksa atau untuk mengeramatkan atau takut kepada makhluk halus, maka termasuk syirik, hukumnya haram. Tidak ada faedahnya dengan baca Bismillah. Wa man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih bukan karena Allah Ta'ala, maka dia termasuk syirik besar. Lianna hadzal rajul alladzi dzabaha dzubaba dakhalan nar. Karena orang yang menyembelih lalat ini itu masuk neraka. Bagaimana apabila yang disembelih itu lebih besar daripada lalat? Kemudian juga berikutnya, qala Syekh rahimahullah ta'ala fi mas'alatihi annal matara ala amalil qulub. Allah Ta'ala menilai amal hati. Sekalipun kecil yang dia amalkan, kalau itu menuju kepada kesyirikan
dan takutnya dia kepada manusia, maka jatuh kepada perbuatan yang sangat menghinakan dirinya, masuk di neraka. Wa in kana syai'ud dhahiru tafihan, walaupun perkara itu secara zahirnya enggak ada, yaitu enggak ada nilainya mungkin untuk kita. Lakinnal mataru ala amal qalbi, tapi Allah menilai niat hati. Cuma tidak boleh orang melakukan bicara yang jahat tapi niatnya baik, tidak boleh. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa qulu qawlan sadida, bicara yang benar ya. Jadi tidak boleh saya bicara ini dalam niatnya baik, niat baik, amalnya harus baik. Ada orang ingin mencari rezeki, ingin menghidupi istrinya, mencari nafkah ya, dan juga membantu anak yatim, tapi dari hasil yang haram tidak boleh. Karena Allah Ta'ala tidak menerima dari hasil yang haram. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala baik, tidak mau menerima kecuali yang baik. Jadi niat yang baik perlu ada cocok dengan sunnah. Al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang nomor 4, fihi dalilun kama qala Syekh rahimahullah ta'ala ala qurbil jannah wan nari minal insan, dekatnya surga dan dekatnya neraka. Dekatnya surga dengan tauhid, dekatnya neraka dengan syirik. Ini kita harus hati-hati ya. Terutama kita yang hidup pada zaman sekarang ya, banyak hal-hal yang sifatnya yaitu ujian-ujian yang menimpa kepada kita. Hidup kita lain pada zaman beliau, ditunggu utusan Allah. Masyarakat banyak yang muslim, akidah yang benar. Sekarang kita menghadapi masyarakat yang banyak musyrik, yang kufur, ahli bid'ah, banyak maksiat, belum lagi yang lainnya. Tetapi kalau kita bisa bersabar, pahala kita semisal amal mereka yang dulu digandakan 50 ya. Karena apa? Bertambah berat ujiannya, bertambah berat pula pahalanya jika mereka istiqomah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat untukmu daripada serampat sandalmu. Jadi surga itu lebih dekat untuk kita dengan amal saleh daripada dekatnya sandal kita, tali sandal kita. Wan naru misla dzalik, neraka itu juga lebih dekat kepada orang-orang berbuat maksiat seperti dekatnya tali sandalnya sendiri. Ini menunjukkan kita harus berhati-hati, karena Allah Ta'ala menilai amal kita al-a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari pungkasannya. Dan Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Hadza darabu anuqahu, ini orang dipenggal lehernya, dakhalal jannah. Wa hadza khuluwun sabilahu fatakhalan nar. Fa hadza khallu sabilahu. Nah, yang satunya lewat dia karena menganggap remeh, melalat saja masuk neraka. Ini menunjukkan tidak boleh kita meremehkan dosa ya. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan api. Kalau api kita remehkan di dunia akan membakar rumah, api neraka membakar orang-orang yang berdosa. Al-masalatul khamisah, an hadzal rajul alladhi dhabaha dzubaba kana mu'minan. Yang menyembelih lalat karena dipaksa juru kunci desa itu orang mukmin ya, orang mukmin dengan dasar ya saya enggak bawa apa-apa ini. Fatakhalan nar bi dzabhihi ad-dubaba, maka yang menyebabkan dia masuk neraka karena menyembelih lalat itu, dan niatnya itu tadi untuk dan ini menunjukkan tidak perlu lalat saja kok. Yang penting niat kita baik, tidak. Orang itu akan dilihat hatinya
dan juga dilihat pula yaitu ketegasan dirinya. Dan kalau kita tegas menyampaikan yang hak, Allah yang menolak. Terkadang kita itu lupa karena takutnya manusia sehingga lupa pertolongan Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, mau menolong tauhid, mau menolong syariat Allah, Allah mesti menolongnya. Buktinya banyak. Ya, para anbiya, para utusan Allah Ta'ala, para sahabat, para ulama sunnah ditolong oleh Allah. Dan Allah berjanji, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah hanya menolong hambanya yang beriman. Li'annahu law kana kafiran la dakhalan nar bi kufrihi. Sebab kalau orang ini kufur, tentu dia masuk neraka karena kufurnya. Jadi orang itu mukmin dia atau muslim, tapi dalam keadaan terpaksa dia ridha, ya, mengorbankan keimanannya sehingga dia menyembelih bukan karena Allah. Ini perlunya kita waspada. Jangan sampai pahala yang kita kumpulkan mulai awal ini ada satu saat, ya, terpaksa lalu kita buang karena keselamatan sementara. Ya, ini perlunya kita istiqomah dan menjaga ketauhidan kita. Fadalla ala annahu kana mu'minan, ini menunjukkan asalnya orang mukmin dia, tapi karena keimanannya kurang dan mendahulukan dia ini bagaimana bisa masuk. Wa hadhihi mas'alatun khatiratun jiddan, ini masalah yang sangat berbahaya sekali. Fa aina alladhi yadhbahuna lil quburi wal jinni wal syayatin. Maka saya Shalih Fazal menanya, bagaimana kalau orang itu menyembelih, ya, untuk mengeramatkan kuburan itu, untuk mengeramatkan jin, dan juga untuk yaitu menyelamatkan syaitan juga, walil afarid, untuk juga agar tidak marah jin ifrit itu, walis sakharati, dan juga untuk sihir. Padahal ini satu alat, ya, karena takutnya dia tidak boleh lewat. Bagaimana dengan orang berkorban untuk orang yang mati, berkorban untuk jin, ya, supaya rumahnya tidak diganggu, maka ini besar dosanya. Fadalla ala anna syirkal akbar yakhruju minal millah, menunjukkan syirik besar termasuk menyembelih bukan karena Allah Ta'ala, mengeluarkan manusia itu dari iman. Tidaklah orang itu masuk neraka karena sebabnya syirik. Walau kana syai'an yasiran, sekalipun itu sangat kecil, karena Allah Ta'ala tidak mau disekutukan walaupun syirik itu kecil. Makanya Shalih Fazal dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa syirik semuanya bahaya sekalipun syirik kecil. Fa umurut tauhid wa umurul aqidah la yutasamahu fiha. Masalah urusan tauhid, masalah urusan akidah tidak ada toleransi, ya. Yang penting kita harus siap, betul, ya, karena kita tidak tahu nyawa kita. Kalau kita tetap istiqamah di atas yang hak, Allah Ta'ala akan menolong kita semuanya. Baik, masih ada waktu 3 menit, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Enggak apa-apa, itu kan ya itu bukan masalah syirik. Jadi kita kalau masuk harus pakai baju hijau gitu ya. Gimana maksudnya? Itu kan bukan satu, itu kan namanya kita bekerja harus pakai seragam, ya. Kalau anak sekolah supaya nanti ketahuan itu apa itu siswa harus pakai seragam, itu enggak apa-apa, enggak, bukan masalah urusan syirik. Nah, jadi yang menuju syirik tidak boleh. Tadi ini kan berkorban yang boleh. Jadi kalau masuk di sini harus pakai sepatu seperti kita kerja. Ada orang sifatnya dia kerja bangunan, ya, dia harus pakai sepatu. Nah, dan juga
yaitu dia harus pakai ada sabuk pengaman, kemudian juga harus pakai topi yang enggak apa-apa ya, karena itu peraturan untuk keselamatan ya. Saya pernah ke Papua, ke Bintuni, itu naik boot Pak ya, bajunya saya dikasih baju kuning ya, kemudian pakai sepatu dan juga pakai pelampung, enggak apa-apa. Itu untuk menjaga sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan syirik. Jadi kalau kita sebagai pegawai suruh sepatuan, suruh seragam, ya tidak mengapa asal seragam itu tidak menyamai yaitu wanita atau tidak menyamai orang kafir. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Duluan kemana itu? Duluan mana? Nah kalau pas kita punya anak ya akikah dulu. Tapi kalau kita korban ya setelah korban terus melahirkan kita nggak punya yaitu kambing, mundur kapan aja boleh. Karena korban waktunya 4 hari, 1 tahun. Kalau akikah belum mampu 7 hari boleh, 14 hari boleh. Beliau yaitu mengakikah setelah besar tidak mengapa. Jadi kurban itu wajib bagi imam, tapi akikah untuk orang sifatnya ada kelonggaran. Seperti yaitu Fatah Ali punya anak Hasan Husain ketika tidak mampu boleh, maka beliau yang mengakikah. Jadi kalau pas kurban dulu maka kita dahulukan kurban, tapi kalau kita melahirkan anak kita dan juga yaitu waktunya akikah kita dahulukan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.